Perkenalkan, nama saya Renaldi Bungantung, kelas A5 semester 1, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi dan sistem perkemihan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pada pria dan wanita. Dan berikut adalah organ reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, dan kelenjar kelamin yang akan membantu saluran pada alat reproduksi pria. Berikut ini adalah bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria. Dan yang pertama ada penis. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi. Pada bagian reproduksi, penis ini memiliki jaringan erektil yang cukup besar. Di dalam penis terdapat beberapa bagian, yaitu corpus cavernosa, corpus spongiosum, dan gland penis. Dan berikut ada skrotum. Skrotum merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis. Fungsi dari skrotum yaitu yang pertama, memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dingin antara 1-80 Celcius, lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. 2. Mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga. 3. Memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak, baik bergerak menjauhi tubuh maupun bergerak mendekati tubuh. Dan berikut ada testis. Testis adalah organ reproduksi pada pria yang berada di dalam organ reproduksi. Testis ini memiliki bentuk oval dan juga testis terletak di bagian dalam skrotum. Fungsi testis yang pertama, digunakan untuk alat penghasil spermatozoa atau sel kelamin jantan. Yang kedua, sebagai alat untuk menghasilkan hormon seks testosteron. 3. Menjaga suhu agar spermatogenesis tetap terjadi. Dan yang berikut ada epididymis. Epididymis bagian ini adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Fungsi dari epididymis yang pertama digunakan sebagai alat penyimpanan. Yang kedua, bagian saluran epididymis merupakan alat pengangkutan. Yang ketiga, epididymis merupakan tempat pematangan sperma. Yang kelima, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran organ reproduksi. Vas deferens bisa berbentuk seperti layaknya tabung. Fungsi dari vas deferens yang pertama, saluran sebagai jalannya sperma ke veskula. Yang kedua, tempat menampung sperma. Yang ketiga, tempat untuk proses pematangan sperma. Dan yang berikut ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin merupakan organ kelamin pada pria. Kelenjar kelamin terbagi menjadi 3, yaitu vesikula, kelenjar prostat, dan kelenjar bolboitetra. Organ reproduksi. Dan berikut ada organ reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita terbagi dari vagina, uterus atau rahim, ovarium atau indung telur, mons veneris atau labia mayora, bibir besar kemaluan, labia minora
vestibulum, dan himen. Berikut ini adalah bagian-bagian dari alat reproduksi pada wanita. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan membran sea yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Fungsi dari vagina yang pertama sebagai jalan lahirnya bayi, yang kedua merupakan tempat ketika sedang melakukan hubungan seksual, yang ketiga tempat untuk menyalurkan darah atau menyalurkan lendir pada rahim. Dan berikut ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim adalah wadah untuk rahim. Selain itu, pada bagian uterus juga memiliki sel epitel yang berbeda di dalam dinding rahim, yang memiliki fungsi sebagai membatas uterus. Dan berikut ada uterus terbagi menjadi 3, yaitu corpus uteri, fundus uteri, dan cervix uteri. Dan berikut ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran telur. Tuba fallopi ini memiliki fungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Fungsi fubatolopi terbagi menjadi yang pertama, pembuahan pada janin sebelum janin itu masuk dalam rahim. Yang kedua, sebagai alat untuk menangkap ovum. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembuahan atau tempat fertilasi. Yang kelima, merupakan saluran dari ovum dan sperma sehingga menghasilkan pembuahan yang berbentuk janin. Dan berikut ada ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur yang memiliki fungsi paling utama bagi tubuh. Dan berikut ada mons veneris. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Fungsi mons veneris yang pertama sebagai perlindungan untuk kemaluan. Yang kedua, melindungi tulang dan jaringan yang ada di bagian bawah kemaluan. Dan yang ketiga, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun. Dan yang kelima, membantu merangsangkan dan menambah daya seksualitas pada pasangan. Dan berikut ada menghasilkan bau yang dapat merangsang seksual. Mons veneris ini memiliki sebagai macam bagian, di antaranya adalah bibir besar atau labia minora, lubang vagina, dan juga klitoris. Dan berikut ada labia mayora atau bibir besar. Kemaluan bagi ini merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Bagian ini berbentuk seperti bibir, tapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan, kelenjar, keringan, dan juga jaringan lemak. Dan berikut ada labia minora. Labia minora sama seperti labia mayora, tetapi labia minora ini terletak di dalam labia mayora. Labia minora ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya seks yang akan dikeluarkan. Dan berikut ada vestibulum. Organ ini dibatasi oleh labia minora, dan organ ini dibatasi oleh pertemuan dua labia, labia minora vestibulum, dan tempat saluran kencing. Dan yang terakhir ada himen. Himen atau bisa disebut dengan selaput darah wanita. Selaput darah wanita adalah selaput lendir yang merupakan suatu lipatan-lipatan dan menitimu intros vagina.
Baik, dan berikut saya akan menjelaskan sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Dan berikut ada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di mana ginjal adalah organ berbentuk biji kacang berwarna merah gelap. Dan berikut ada ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis, penis atau menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Dan juga ada kandung kemih. Kandung kemih disebut juga bladder kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dengan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos dindingnya. Dan berikut ada uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal. Ureter vesika urinaria. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Sekian dari saya, terima kasih.